Prinsip pertama, pastikan aman penolong, aman lingkungan, dan aman pasien. Pastikan korban dalam posisi telentang pada alas yang keras dan situasi sekitar aman. Kemudian, periksa respons pasien. Dengan cara memanggil pasien seperti, "Pak, bangun Pak." Jika pasien masih tidak memberi respons, maka dapat menggoyangkan bahu pasien. Jika masih tidak memberi respons, lanjutkan dengan memberi rangsangan nyeri pada sternum. Selanjutnya, penolong meminta bantuan sambil tetap bersama korban. Gunakan handphone untuk memanggil bantuan atau menghubungi layanan gawat darurat. Aktifkan speaker untuk berkomunikasi dan mendengarkan instruksi tenaga kesehatan. Atau, jika penolong sendiri tanpa handphone dapat berteriak meminta tolong, dan pemeriksaan nadi dilakukan dengan perabaan pada arteri karotis, yaitu sekitar 2 hingga 3 cm di samping trakea. Kemudian untuk pemeriksaan napas itu dilakukan dengan mengamati gerakan dinding dada pasien. Jika nadi tidak teraba, penolong melakukan resusitasi jantung paru dengan 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi. Jika nadi teraba, maka penolong memberikan ventilasi setiap 6 detik atau 10 kali per menit. Lakukan RJP dengan menerapkan prinsip high quality CPR dengan posisi penolong berlutut sejajar dengan bahu pasien. Kompresi dilakukan pada garis hayal di antara kedua papila mame dengan satu tangan sebagai penumpu dan satu tangan sebagai kompresi. Kompresi dilakukan selama 5 siklus. Ambil AED jika dapat tersedia segera. Jika tersedia alat defibrilator eksternal otomatis atau AED, aktifkan AED dan tempelkan pad pada dada pasien, sesuai dengan instruksi. Jika terbaca ritme shockable, segera tekan tombol shock lalu dapat mengikuti algoritma berikut. Lalu, buka jalan napas dengan teknik head tilt chin lift atau teknik jaw thrust pada pasien dengan curiga trauma servikal. Kemudian, lakukan cross finger teknik untuk melihat apakah ada obstruksi pada jalan napas korban. Setelah airway diyakinkan bersih atau tidak ada sumbatan, sambil mempertahankan posisi kepala pasien, beri bantuan napas 2 kali sesuai dengan volume tidal pasien. Dapat dilakukan dengan teknik mouth to mouth atau dapat menggunakan back valve mask dengan CE clamp position. Setelah 5 siklus, lakukan reevaluasi. Jika nadi tidak teraba dan tidak terdapat pergerakan dinding dada, maka lakukan kembali RJP selama 5 siklus. Jika tidak terdapat pergerakan dinding dada namun nadinya teraba, maka beri ventilasi sebanyak 10 kali per menit. Jika terdapat pergerakan dinding dada dan nadi teraba, maka posisikan pasien pada recovery position. Sisihkan lengan yang dekat dengan penolong ke atas membentuk sudut seperti pada video. Kemudian lengan yang berseberangan dengan penolong diangkat dan diletakkan menyilangi dada sehingga menyangga pipi korban. Selanjutnya, kaki yang berseberangan dengan posisi penolong ditekuk, kemudian secara bersamaan bahu dan kaki korban ditarik ke arah penolong, sehingga posisinya akan miring dengan tangan menyangga pipi dan kakinya tertekuk. Setelah diperolehnya ROSC, maka dapat mengikuti algoritma berikut. Berikut alat-alat yang digunakan untuk pemasangan pipa endotrakeal untuk pengelolaan saluran napas pada fase stabilisasi awal.